Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya jelas tidak ini? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Jelas, Pak. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kadar rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan berapa ini? Sesuai undangan saya. 16. Pertemuan ke 16. 16. Ya, di pertemuan ke-16 ini kita akan masuk ke materi yang baru lagi, yaitu menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Nah, di sini yang kita analisis ada 3 ya. Ada 3, yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Yang ketiga, mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Fitria, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, bisa ya. Nah, sekarang di sini ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan adalah kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 itu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah, di sini ada kata informasi ya. Yang harus kalian tahu, harus bisa membedakan dulu antara data dan informasi. Data dan informasi. Kalau datanya sudah tahu, informasinya sudah tahu, itu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi itu gampang. Oke, saya ulangi, mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah, di sini ada kata data, ada informasi. Data adalah kumpulan, atau saya kasih dulu contohnya. Masih bisa mendengar suara saya? Anugerah, Tan Roja, Fitria? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya kasih contoh dulu. Misalnya, di depan sekolah itu terjadi kecelakaan. Ya, di depan sekolah kita kan termasuk ramai. Misalnya di depan sekolah itu terjadi kecelakaan. Yang manakah datanya dan yang manakah informasinya? Contoh, nah itu tadi contohnya. Nah, dari kecelakaan itu yang masuk kategori data adalah ada motor, ada orang, ada helm, ada polisi, ada darah mungkin, ya ada baju mungkin, ada sarung mungkin. Ya, jadi itu tadi adalah data-data yang saya ulangi. Ada kecelakaan, terus kita pergi lihat, kamu menemukan ada helm, ada darah, ada baju, ada polisi. Nah, itulah yang masuk kategori data. Nah, manakah informasinya? Perhatikan. Jadi informasinya seperti ini. Ya, telah terjadi. Jadi pengertiannya dulu, informasi kumpulan data yang sudah diolah. Ya. Sehingga membentuk berita. Jadi saya ulangi. Jadi informasi itu kumpulan data yang sudah diolah sehingga membentuk berita. Jadi saya ulangi. Informasi itu kumpulan data yang sudah diolah sehingga membentuk berita. Nah, bagaimana informasinya? Ya, itu tadi. Di depan SMA 2 Sidrap terjadi kecelakaan. Ya. Korbannya helmnya pecah dan di bagian kepala mengeluarkan darah. Oke? Sudah bisa membedakan antara data dan informasi?
bisa membedakan data dan informasi? Sudah Pak. Ya. Sudah ya? Iya Pak. Oke, jadi saya ulangi. Data adalah kumpulan fakta. Nah, informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah. Ya. Saya ulangi. Informasi adalah kumpulan fakta yang sudah diolah sehingga membentuk berita. Kalau data itu hanya kumpulan fakta. Jadi tadi itu ada kecelakaan, di mana kecelakaan itu ada helm, ada motor, ada polisi, ada darah. Nah, itu baru datanya. Sedangkan kalau sudah diolah, itu membentuk informasi. Ya, kecelakaan di depan SMA 2 Sidrap itu ada saya buatkan kalimat kecelakaan yang berada di depan SMA 2 Sidrap itu korbannya adalah seorang laki-laki, ya, memakai helm dan di bagian kepala mengeluarkan darah. Oke. Sudah diulangi, sudah dimengerti? Anugrah, Tandroja, Fitria. Perempuannya ini. Sudah Pak. Sudah ya? Nah, sekarang. Oke. Anugrah bisa dibaca kegiatan 1? Oke Pak. Silakan dibaca. Kegiatan 1. Mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Di muka sudah dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan negatif. Paragraf deskriptif dan negatif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Untuk mengetahui informasi pokok-pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian, kamu dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Oke. Terima kasih sudah Anugrah sudah dibacakan. Nah, perhatikan. Di sini dikatakan bahwa untuk mendata pokok informasi paragraf itu dibentuk dalam 2 model pemaparan, deskriptif dan narasi. Ya. Memiliki kesamaan bahwa ide pokok tidak terdapat dalam satu kalimat. Untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, kamu harus benar-benar memahami. Tapi kalau berdasarkan contoh tadi, saya kira sudah jelas. Nah, contoh. Nah, kutipan teks. Di sini, Tandroja bisa dibacakan ini? Ya Pak. Silakan. B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor itu Pak. Ya, Profesor Dr. H.C. Ing. Silakan dibaca. Inder. Ya. Langsung saja di sini. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan. Oke. Di situ aja Pak. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kutipan teks. Nah, di sini ada data, ada B.J. Habibie, ya, ada orang di Indonesia, ada presiden, ada gelarnya. Nah, ini kita disuruh membuat pokok informasinya.
Di sini pokok informasinya langsung diambil ini. Kemudian dia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, ini masih ada sambungannya pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, sebenarnya ini kita kan sudah pernah belajar ide pokok. Ya. Ide pokok ini mirip dengan pokok ya, informasi. Biasanya ide pokok paragraf itu terletak di awal dan akhir paragraf. Namun pada umumnya ide pokok itu berada di awal. Seperti ini, B.J. Habibie adalah seorang tokoh. Kemudian diambil ini yang lahir. Nah, seperti itu contohnya. Ini lagi. Anugerah bisa dibaca? Atau Fitria? Iya, Pak. Silahkan baca. Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan. Nah, di sini kalau kita lihat di sini peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Ya. Nah, di sini kita lihat peran Bunda. Di sini Pak tidak ada peran Bunda. Berarti ini namanya tersirat. Ya, tidak tertulis. Tidak disampaikan secara langsung. Yaitu peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Nah, di sini tersirat ya, tidak sama dengan ini disampaikan secara langsung. Bisa kita. Nah, kalau kita mengambil tadi ini deskriptif, ingat deskriptif itu dideskripsikan menggunakan ialah, adalah. Jadi ibaratkan kalau deskriptif itu pengertiannya. Sedangkan kalau naratif, nah seperti ini dinarasikan. Ya, peran Bunda B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Kita lihat lagi di sini, apakah lagi deskriptif atau naratif di sini. Saldi bisa dibacakan? Iya, Pak. Silahkan. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disingkat ICMI. Memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timur Timur. Sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR dan MPR. Oke. Nah, di sini dijelaskan secara narasi, ya,
Nah, tapi kok ini langsung bisa B.J. Habibie sebagai peletak dasar kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia. Nah, di sini tidak ada, sepertinya Pak, tidak ada hubungannya ini kok. Nah, diambil dari sini. Ya. Nah, kalau kita cerna ini satu persatu, di Indonesia Habibie menjadi menteri negara. Mungkin kita, kalau saya yang membuat pokok informasinya ini, ya, saya paling ambil Habibie menjadi menteri, ya, selama 20 tahun. Tapi karena ini panjang, kita harus membaca apa sebenarnya tujuannya. Ya, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan Indonesia. Ini ada. Ya. B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia. Sebenarnya di sini banyak datanya, tapi data yang paling utama atau yang paling berpengaruh diambillah ini. Sini banyak data, ada menjadi menteri, ada menjadi ketua ICMI, memimpin perusahaan. Nah, pada masa jabatan Habibie terjadi referendum. Nah, ini yang membuat, ini dulu Timur-Timur adalah wilayah Indonesia. Nah, tapi karena kebijakannya B.J. Habibie waktu itu, Habibie itu resmi lepas dari Indonesia. Makanya banyak orang menyayangkan ini salah satu kekurangannya B.J. Habibie karena berhasil memisahkannya Timur-Timur dengan Indonesia menjadi negara. Makanya itu di Papua biasa ada gerakan Papua Merdeka, mungkin contoh ini Timur-Timur memisahkan diri dari Indonesia. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Siapa lagi yang bisa baca ini? Oke, saya lagi yang baca. Turun dari jabatan sebagai presiden Habibie, ya saya ulangi, turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai. Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, di sini ada data. Habibie turun dari jabatan presiden, berhenti jadi presiden. Kemudian pada tahun 2010 Ainun meninggal. Nah, tapi di sini kan kita disuruh mencari pokoknya, mana yang paling pokok, mana yang paling berpengaruh. Nah, ternyata di sini diambil Habibie setelah Ainun meninggal ini, novel tulisan B.J. Habibie sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Ainun dan Ainun istrinya. Jadi intinya di sini saya simpulkan, kita harus pintar mencari pokok informasi. Ya. Pokok informasi dalam sebuah paragraf. Pokok informasi ini sebenarnya mirip dengan ide pokok. Tapi kalau dijelaskannya secara deskriptif, maka deskriptif itu ya menggunakan adalah, ialah, itu berupa pengertian ya. Ini dideskripsikan. Sedangkan narasi itu ya dinarasikan, dipaparkan secara detail. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, saya ulangi lagi, Pak. Saya tidak mengerti tadi di sini. Anugerah, Tantri Oja, Fitria, Saldi, masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kira-kira ada tidak yang susah dalam Pak. ya.
Adakah yang susah? Yang penting dulu kamu bisa membedakan mana data, mana informasi. Saya ulangi, tadi data sudah saya jelaskan. Ya, kumpulan fakta. Di fakta itu ada helm, ada motor, dikumpulkan. Sedangkan informasi, data yang sudah diolah sehingga membentuk sebuah berita. Kalau di sini beritanya dalam bentuk pokok informasi. Nah, kalau terlalu banyak Pak, kalau deskripsi kan gampang ini. Kalau terlalu banyak datanya, yang mana pokok informasinya? Seperti tadi kecelakaan. Pak, yang mana pokok informasinya di situ? Ya, tentunya adalah pokok informasinya adalah korban. Ya, korban pecah kepalanya sehingga mengeluarkan darah. Nah, apa tadi di situ datanya? Ya korban, orangnya, darah. Jadi itu pokok informasinya. Korban mengeluarkan pecah kepalanya. Kalau informasinya ada namanya ditemukan, ya saya kira namanya korban bernama Habibi. Pecah kepalanya akibat kecelakaan di depan sekolah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silakan nyalakan videonya. Saya SC dulu. Oke, sudah. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu tolong biografi yang namanya yang sudah ditemukan dibuatkan biografinya. Sudah saya jelaskan cara membuat biografinya menggunakan Wikipedia? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah, Pak. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan ke-16 ini. Saya harap tugasnya diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.